Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, dan di sini kebetulan gua ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan komentar tentang masalah durasi lubang exhaust yang ketinggian ya, durasi lubang exhaust ketinggian. Terus dia menjelaskan masalah exhaust sudah tinggi itu efeknya apa gitu ya. Jadi di sini kalau untuk ini gua yang agak-agak simpel aja ya, yang mudah-mudah dimengerti ya bagi yang awam-awam banget ya. Jadi kalau untuk exhaust yang ketinggian itu dia bakal lemot ya. Jadi intinya sama sih semuanya, mau lubang transfer yang ketinggian atau exhaust yang ketinggian ataupun buspot yang ketinggian itu bakal sama-sama lemot. Kalau dari ukuran tinggi dan lebarnya dia nggak maksimal. Paham ya bosku? Jadi antara portingan exhaust, ukuran exhaust dan ukuran transfer dan ukuran buspot itu dia harus maksimal gitu. Jadi kalau misalkan gini deh, ini gua pakai contoh. Kalau misalkan lubang ini dia masih standar nih, belum porting nih. Nah, dan yang di porting itu cuma exhaust aja, udah tinggi lebar, tapi untuk dari segi transfer dia masih standar nih. Nah, otomatis itu bakal lemot. Kenapa gue bilang lemot? Pas ketika transfer ini masih kecil dan exhaust ini besar, dipaksa buat boros ya, memenuhi keinginan flow exhaust gitu kan. Makanya kenapa bawahnya jadi lemotnya karena apa? Bukan karena gagal sih sebenarnya, jadi karena basah, boros. Paham ya bosku? Gitu, karena boros gitu, maksain. Nah, gimana caranya biar tidak boros gitu loh, tapi ini terpenuhi? Maksudnya kadang orang tuh terpaku sama suara karbu ya, suara karbu bunyi itu boros, itu belum tentu gitu ya bosku, itu belum tentu. Karena sepengalaman gue riset, gue sering banget yang namanya begitu gitu kan, yang namanya karbu sampai bunyi segala macam, tapi dia tetap irit gitu loh. Yang penting apa? Yang penting dia antara pembuangan dan inlet transfer ini, dia bahan bakar masuk itu dia seimbang. Jadi maksudnya terpenuhi gitu, terpenuhi. Walaupun bahan bakar upgrade spuyer, pilot jet, main jet, dia tetap bakal irit kalau siklus keluar masuknya dia seimbang gitu ya, maksimal gitu ya bosku. Jadi motor bakal enak dan bakal nggak boros-boros amat gitu loh. Itu makanya kebanyakan kadang juga yang pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalkan seperti bawah nih, lubang primer sekunder yang bawahnya aja nih, ini besar katanya bakal boros segala macam ya. Sebenarnya bukan boros, karena transfernya kekecilan. Yang menentukan boros atau enggak bukan ini ya, bukan ini. Paham ya bosku? Bukan ini, tapi lubang transfer nih, transfer yang di dalam nih, yang ini yang menentukan boros atau tidak, naik spuyer atau tidak. Ini yang menentukan ya bosku gitu. Kalau misalkan bosku blok nih standar ting ya, misalkan standar ting yang di porting cuma exhaust aja, yang ininya masih standar, otomatis bisa disetting irit, disetting enak bisa, cuma efeknya nanti di setiap oper gigi di RPM tinggi itu dia pasti bakal bunyi-bunyi kayak melecet gitu ya, kayak tet gitu ya, biasanya kayak gitu ya. Sepengalaman riset gue sih seperti itu ya bosku, sepengalaman riset gue tuh, jadi suka seperti itu. Kenapa bisa bunyi seperti itu? Jadi bosku setting spuyer tanpa memperhatikan ukuran transfer, itu bahan bakar yang masuk mau diborosin segimanapun tetap bakal segitu gitu loh yang masuk. Karena apa? Karena transfernya ya segini-gini aja ukurannya, yang dibesarin cuma exhaust. Paham ya bosku? Jadi pembuangannya tuh kurang pas karena kekurangan asupan bahan bakar. Diborosin iya, tapi transfernya masih kecil gitu. Gimana caranya? Ya agak dibesarin lagi. Maksimal gua sih kalau buat ereking gitu ya, karena di video yang komentar itu kan dia di blok ereking yang gue lagi ngejelasin blok erekingnya. Jadi gue di sini untuk ereking itu paling gue ngelebarin dikit aja sih, antara 1 mili, dan untuk tinggi itu cuma main 0,5. Dan kalau untuk misalkan untuk harian, exhaust pun nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah sampai 25 ya bosku. 26,5 atau 27 pun cuma naik 1 mili itu nggak masalah. Seperti itu ya bosku. Jadi makanya kebanyakan orang yang bertanya itu, kalau misalkan gue pikir
itu suka salah kaprah dari segi portingan gitu. Jadi bosku tinggal apa ya, tinggal main logika aja lah, mau exhaust yang lebih besar atau transfer yang lebih besar ya. Efeknya kalau transfer lebih besar sedikit daripada exhaust, asupannya gitu ya, asupan bahan bakarnya lebih besar dikit daripada pembuangan agak kecil dikit dari transfer nih misalkan gitu, otomatis dia pasti bakal terpenuhi, dia bakal jalan terus gitu. Tapi kalau kebalikannya, exhaust yang lebih besar dan transfer yang kecil, yang masih kecil gitu, dia nggak akan bisa memenuhi flow exhaust yang sudah besar, pasti bakal melecet dan settingan pun dibasahinnya lemot, dikeringinnya enak, tapi yang melecet gitu tiap motor gigi. Itu ya bosku, itu efek dari segi portingan ya. Ini kita ngomongin masalah blok nih, nggak ngomongin ke head, nggak ngomongin kemana-mana. Ini gue menjelaskan tentang masalah blok aja nih ya. Tapi karena emang sepenuhnya kalau kita sandingin ke kompresi head, ke ini ke itu, pokoknya semua ada perpaduannya gitu. Cuma kalau untuk berbicara tentang masalah blok, efek-efeknya pun ya sama seperti itu ya bosku. Termasuk buspot pun pengaruhnya dia signifikan banget ya, ketika diporting, ketika dilebarkan kan gitu. Nah, pokoknya itu jangan lupa juga untuk bagian buspot. Ketika kita membesarkan exhaust, ketika kita membesarkan transfer, otomatis buspot pun dia ikut berperan. Kalau dia masih standarnya aja, jadi untuk dorongan bilasannya pun dia agar terpenuhi gitu ya, agar terpenuhi dari bahan bakar yang banyak, yang boros ya, bahasanya yang boros, dia harus ikut diperlebar juga kan gitu. Kalau untuk tinggi itu merubah karakter ya. Karena apa? Karena buspot itu cara kerjanya dia dua kali. Satu, dia sama mentransfer bahan bakar seperti lubang transfer, dia sama buspot ini, dia mentransfer bahan bakar juga gitu. Tapi kenapa rata-rata portingan tuh ada yang lebih tinggi, ada yang sama sejajar dengan transfer? Sebenarnya basicnya buspot itu dia dua cara kerja, yang satu sama mentransfer bahan bakar ya, yang kedua dia membilas juga, membilas udara kotor feedback dari lubang pembuangan seperti itu. Makanya yang kita, kenapa buspot itu bisa ditinggikan, dilebarkan ya, tergantung logika kita lagi, seni kitanya lagi itu seperti apa, logika kita, gambaran kita itu seperti apa kan gitu. Kecuali untuk transfer, dia transfer emang cara kerjanya dia untuk hanya menyuplai aja, makanya dia ada di kanan sama kiri ya. Nah, dan kalau buspot dia berlawanan dengan exhaust, awas tuh. Kenapa gue bilang untuk buspot ini berpengaruh banget untuk radius arah gitu ya, udaranya nyembur kemana, ke titik busi kah, ke belakang busi kah, atau ke depan busi, atau ke depan liner sini, itu semua ada efeknya, karakternya bakal rubah gitu ya bosku. Jadi intinya buspot itu dia signifikan banget kalau dirubah. Oke, dan transfer pun sama, tapi hanya cara kerjanya aja yang kalau buspot dia double, kalau transfer dia cuma satu cara kerja aja mentransfer, dan untuk exhaust pun satu cara kerja aja untuk membuang. Oke, bisa dipahami ya bosku. Jadi gue di sini menjelaskan seversi gue ya bosku. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti ya monggo di kolom komentar lagi ya bosku, biar gue nanti bisa membenahi dari segi penjelasan gue lah. Jadi sekiranya seperti itu untuk penjelasan di video kali ini ya bosku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pantengin video-video selanjutnya bosku. Oke, thank you.